Shalom, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali saya mau bersaksi menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Masih pesan Tuhan yang sama yang saya terima pada tanggal 9 Juni 2022. Ini lanjutan video saya sebelumnya. Dan ini bagian terakhir yang akan saya sampaikan di dalam video pesan-pesan Tuhan yang tanggal 9 Juni. Saudaraku, saya mau menjelaskan kalau saya di sini hanya jemaat biasa. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan ke kami, karena Tuhan sendirilah yang menyuruh kami untuk bersaksi melalui media apapun, untuk menyampaikan kepada yang lain agar semakin banyak yang datang kepada Tuhan Yesus di zaman akhir ini, sebab Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang ke dunia ini. Dan Tuhan memperingatkan ini bagi kita semua, agar kita meninggalkan segala dosa kita, sebab pintu kemurahan Tuhan masih terbuka, dan tinggal sedikit lagi pintu itu akan tertutup. Dan saat ini masih ada kesempatan bagi kita semua yang berdosa, termasuk saya sendiri, untuk bertobat, untuk hidup kudus, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan siang dan malam, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, membaca firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita di dunia ini dan penuntun langkah hidup kita. Sebab di hari akhir ini kita harus berusaha mungkin untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup di dalam hadirat Tuhan, di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Semua saya kembalikan kepada saudara-saudara semuanya, mau percaya atau tidak, mau menerima pesan ini atau tidak, itu pilihan masing-masing. Tugas saya di sini hanya bersaksi, menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan membacakan pesan Tuhan. Seperti biasa saya mau ngasih tahu kata aku di sini Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Saya membacakannya sama seperti Tuhan menyampaikan kepada kami. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, penggenapan kitab Wahyu. Aku telah menyampaikan semuanya kepada Yohanes waktu itu. Aku telah menyampaikan kepada Yohanes anakku. Mereka memenjarakannya di Pulau Patmos. Anakku Yohanes dipenjara di dalam Pulau Patmos. Tetapi aku menyampaikan wahyuku kepada dia. Kalian tidak tahu, dia menderita. Dia sendirian saat itu. Aku sangat hancur melihat dia di masa tuanya sangat menderita. Tetapi aku memakainya untuk menuliskan apa yang harus kusampaikan. Wahyuku itu akan terjadi. Kitab Wahyu yang telah kutulis itu akan terjadi. Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi aku menutup mulutnya, sebab itu bukan kuasanya untuk menyampaikan kepada kalian. Kitab Wahyu itu sangat singkat. Jika aku menyuruh menulisnya sangat panjang, kalian tidak akan mampu membacanya, sebab itu adalah rahasia-rahasia ilahi. Manusia biasa tidak akan sanggup, tidak akan mampu menyelami perkataanku. Pikiran kalian itu dibatasi. Cukup itu yang kutuliskan kepada kalian. Waktu inilah waktu zaman akhir. Aku tak akan berlama-lama lagi, sebab semuanya sudah terjadi. Kitabku akan digenapi, isi dari kitab Wahyu akan digenapi, tulah-tulahku akan digenapi, perjanjianku akan digenapi. Tidak lama lagi, bahkan sakit penyakit, bahkan segala yang buruk akan menimpa negara ini. Kalian jangan berpikir Indonesia akan semakin baik. Akan datang krisis ekonomi yang besar-besaran. Akan datang kehancuran dunia. Penyakit sampar akan melanda negara ini. Sebab semua telah digenapi. Takkan berlama-lama lagi dunia ini akan hancur. Kalian jangan berpikir hidup semakin tahun akan membaik. Tidak. Kedatanganku akan diawali dengan tanda-tanda yang sangat mengerikan. Bencana alam, segala musibah, segala penyakit akan menimpa anak manusia agar mereka bertobat. Sebab mereka telah kuperingatkan dengan lemah lembut, dengan baik, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Apakah mereka harus dipukul baru mereka mau bertobat? Apakah mereka harus menderita terlebih dahulu baru mereka mau bertobat? Aku tidak mau, tapi bagaimana caranya agar mereka mau percaya kepadaku? Kedahsyatan yang hebat akan terjadi di akhir-akhir tahun ini. Tahun demi tahun akan ada kehancuran, sebab kitab Wahyuku itu akan digenapi.
Kalian tahu isi kitab Wahyu? Kalian tahu kan isi kitab Wahyu? Kalian tahu isi kitab Wahyu itu adalah malapetaka demi malapetaka. Malaikat Tuhan akan menuang cawan demi cawan murkaku kepada dunia ini. Kitab Wahyu itu sangat sakit anak-anakku, tapi itu harus digenapi. Sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Aku tidak lama lagi. Aku harus menggenapinya. Setelah semua itu terjadi, barulah aku datang. Ketika tula-tula itu dicurahkan, semua akan merasakannya. Tetapi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang mencari wajahku siang dan malam akan kuluputkan. Segala penyakit sampar yang menimpa dunia ini tidak akan menimpa anak-anakku yang hidup bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab mereka berseru kepadaku dan memohon perlindungan kepadaku. Kalau kalian tidak pernah berseru kepadaku, aku tidak akan melindungi kalian dari segala bencana alam, dari segala musibah, dari segala penyakit sampar. Kalian harus berdoa, kalian harus berlutut memohon perlindungan daripadaku. Aku akan melindungi kalian dengan darahku yang kudus, sehingga malapetaka demi malapetaka yang terjadi tidak akan menimpa kalian. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anakku. Semua akan digenapi. Tahun demi tahun akan mengalami kehancuran. Krisis ekonomi yang sangat besar akan terjadi di dunia ini. Mereka akan bersatu untuk membuat kestabilan ekonomi. Tapi aku tahu maksud mereka, sebab saat itu tiba. Itu adalah masa antikris. Saat mereka bersatu, saat dunia ini bersatu, antikris itu akan muncul. Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh hidup di dalamku, menyembahku siang dan malam, mereka akan kuungsikan, mereka akan kuangkat terlebih dahulu, agar mereka tidak mengalami masa antikris itu. Tetapi kalian akan melihat tanda-tandanya itu. Kuatkanlah hati kalian, kuatkanlah iman kalian, berlutut dan berdoa memohon belas kasihanku dan perlindunganku. Aku akan meluputkan kalian dari segala bencana. Malaikat maut tidak berkuasa atas kalian, sebab kalian telah dilindungi oleh darahku yang kudus. Darah Yesus Kristus Tuhan yang disalib melindungi kalian dari malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Aku sangat jijik melihat mereka. Mereka yang berhubungan sesama jenis itu sangat jijik di mataku. Mereka terus terang seperti Sodom dan Gomora. Mereka sangat menjijikan di mataku. Mereka tidak malu akan dosa mereka. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Aku sangat muak melihat mereka. Sodom dan Gomora itu akan terjadi kembali. Mereka mencintai pasangan sesama jenis. Aku jijik, aku sangat jijik. Itu pekerjaan iblis setan. Aku sangat benci. Sangat menjijikan bagiku perlakuan mereka. Mereka tidak malu di depan umum. Aku sangat jijik akan dosa-dosa mereka. Aku telah di kayu salib untuk menebus mereka. Tetapi mereka mencemarkan pengorbananku dengan perbuatan yang sangat menjijikan. Bukan hanya itu saja. Dosa-dosa apapun itu aku tidak berkenan. Aku ingin kalian bersungguh-sungguh. Aku ingin kalian taat sampai aku datang. Jangan lepaskan iman kalian kepadaku. Jangan lepaskan kepercayaan kalian kepadaku. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian harus menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Pergunakanlah handphone kalian untuk menyebarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan melalui media apapun. Sampaikanlah semuanya. Aku memberikan hikmat kepada kalian untuk menyampaikan firman-Ku. Jangan menganggap diri kalian bodoh. Bukankah hikmat, kepandaian itu daripadaku? Yesus akan menyertai kalian. Semuanya harus menyampaikan kabar berita ini. Semua yang telah mendengarkan pesanku ini harus menyampaikannya. Kalian harus menolong mereka yang akan binasa. Sebab kalian adalah anak-anak terangku yang kupakai untuk bersaksi demi namaku. Sebab aku tidak mungkin turun ke dunia ini. Sebab alat penampi itu telah siap sedia. Aku akan memisahkan kambing domba itu. Jangan kalian bosan dan jemu mendengarkan pesanku ini. Aku memberkati persekutuan doa kalian yang bersungguh-sungguh mencariku. Sebab waktuku tidak lama lagi. Aku akan selalu menyampaikan kepada kalian tentang akhir zaman. Jangan kalian berkata, aku bosan Tuhan dengar pesanmu. Mendengar pesanmu itu mulu. Aku bosan Tuhan mendengarkan kabar itu terus. Jangan pernah kalian berkata seperti itu. Sebab waktuku tidak lama lagi. Aku tidak akan berlama-lama lagi anak-anakku. Jangan kalian bosan mendengarkan perkataanku.
Tidak semua orang kusampaikan pesan ini. Tidak semua orang kupakai untuk menyampaikan pesan ini. Tapi aku melihat hati kalian yang sangat rindu datang kepadaku. Kalian tidak memikirkan diri kalian. Kalian mau menyembahku. Kalian bersungguh-sungguh. Aku mau memakai kalian karena aku lihat hati kalian. Turutilah segala perkataanku, anakku. Jadilah saksiku di zaman akhir ini sampai akhir zaman. Sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Kalian semua aku berikan karunia. Jangan kalian menyembunyikan karunia itu. Kalian harus menggunakan karunia itu. Ada yang bisa mengusir setan. Ada yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Pakailah karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan meminta imbalan kepada mereka yang kalian doakan. Sebab aku telah memberikannya dengan cuma-cuma kepada kalian. Aku hanya ingin jiwa yang datang kepadaku. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya memakai mulut bibir kalian. Aku sendirilah yang berkata-kata. Kalian tidak perlu takut. Tidak perlu pusing memikirkan apa yang harus kusampaikan. Apa yang harus kalian sampaikan kepada orang lain. Aku akan menaruh sendiri perkataanku dalam lidah mulut kalian. Aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada orang-orang yang harus kalian doakan. Aku tidak akan mempermalukan kalian. Aku tidak akan mempermalukan hidup kalian dan menyakiti hati kalian. Yang kuminta hanya kesediaan kalian untuk menjadi alatku menyampaikan berita firmanku. Aku hanya ingin kalian mau bersedia melakukan yang kuperintahkan. Aku tidak mau anak-anakku mati binasa. Pergunakanlah anugerahku untuk memuliakan namaku, anak-anakku. Kalian ku beri penglihatan, kalian ku beri mimpi, kalian ku beri karunia. Jangan menyimpan untuk diri kalian sendiri. Apabila kalian tidak menggunakannya, hukumku akan menghukum kalian. Kalian harus bersaksi, menyampaikan pesanku melalui apapun itu. Aku akan memberkati kalian, sebab aku tidak akan berlama-lama lagi, anakku. Sebab malaikat dari sorga akan turun ke dunia ini. Mereka akan menghukum mereka yang tidak percaya. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Itulah pesanku kepada kalian. Aku tidak akan bosan menyampaikan tentang akhir zaman ini kepada kalian. Sebab kalian mau mencariku di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Kalian mau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak membatasi waktu kalian untuk datang kepadaku. Aku melihat hati-hati yang haus dan lapar akan aku. Aku memberkati kalian. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Bersungguh-sungguhlah di hadapanku. Jagalah hidup kalian agar selalu kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan berbuat dosa. Aku akan menegur kalian jika kalian berbuat dosa. Aku tidak segan-segan menghukum kalian jika kalian tidak menuruti aku. Sebab kalian terlebih dahulu mendengarkan pesanku ini. Jangan mengulur waktumu. Lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nundanya lagi. Aku ingin semua mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepada kalian. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Jangan takut. Jangan khawatir. Jika mereka membencimu, itu urusanku. Bukankah aku yang memelihara hidup kalian? Kenapa kalian takut? Aku kan yang memelihara hidup kalian sampai saat ini, bukan mereka. Bukan omongan mereka. Aku yang memegang hidup kalian. Janganlah takut. Kalian bersamaku. Aku mengurapi kalian. Aku memberkati kalian. Janganlah takut. Jadilah saksiku. Jangan menunda-nundanya lagi. Sebab Tuhan akan segera turun. Jangan sampai kalian terlambat menyampaikannya. Sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat. Aku akan menggenapinya. Akan kugenapi. Takkan berlama-lama lagi. Itulah yang menjadi pesanku kepada kalian. Bertekunlah selalu. Berdoa kepadaku. Ambillah waktu puasa untuk datang bersekutu kepadaku. Sebab aku akan memberitahukan kalian rahasia-rahasia ilahi. Kalian akan mendapat mimpi dan penglihatan, itu benar. Kalian harus bertekun, berdoa, dan berpuasa. Sebab aku akan mengaruniakan kepada kalian apa yang harus kalian lihat. Dan sampaikanlah, itulah yang harus kalian sampaikan. Mata kalian akan terbuka dan melihat apa yang akan terjadi. Aku akan memberikan penglihatan itu kepada kalian semua. Kalian akan melihatnya sendiri. Berdoalah dan berpuasalah kepadaku. Menyembahku siang dan malam. Carilah aku. Bacalah firmanku setiap hari. Jangan engkau membiarkan Alkitabku. Kalian tidak mau membuka Alkitabku. Bacalah itu. Jangan pernah bosan dan jemu. Meskipun kalian telah membacanya, bacalah terus-menerus.
Aku akan memberkati kalian. Firman-Ku adalah rema, firman-Ku adalah kebenaran. Aku akan mencurahkan berkat-Ku atas kalian. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Aku beserta dengan kalian sampai masanya. Itulah pesanku kepada kalian. Aku memberkati kalian sampai akhir zaman. Itulah pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Saya percaya di pesan-pesan terakhir yang Tuhan sampaikan bukan hanya kepada persekutuan doa kami saja, tetapi kepada kita semua, anak-anak Tuhan, dan bahkan yang telah menerima karunia-karunia dari Tuhan, agar kita senantiasa bertekun melakukan tugas kita masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan untuk kita saling menguatkan satu sama lain, agar kita senantiasa mencari hadirat Tuhan selalu, dan membangun hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan sepenuh hati kita, untuk menuntun setiap langkah hidup kita di dunia ini. Dan saya percaya, Tuhan akan memakai anak-anaknya yang mau menyerahkan diri, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sebab Tuhan mencari dan melihat hati-hati yang tulus dan bersedia untuk melayani Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini akan banyak anak-anak Tuhan, bahkan beribu-ribu anak Tuhan yang akan mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan untuk Tuhan pakai menjadi saksi Kristus, agar semakin banyak menerima kabar keselamatan ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan segera dan menjemput kita semua. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan melalui hidup kita. Kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya mau berdoa bagi kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyampaikan pesan-pesan yang Engkau telah sampaikan kepada kami, kepada semua orang ya Bapa. Berkati mereka semua yang saat ini mendengarkan kesaksian ini. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bertobat, untuk kami boleh mempergunakan waktu yang ada untuk datang kepadamu, untuk bersekutu denganmu, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk hidup kudus, taat setia di hadapan-Mu, hingga Engkau datang kembali menjemput kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang sudah jauh daripadamu, bahkan yang meninggalkan-Mu Tuhan. Engkau kiranya jamah hati mereka, bawalah mereka kembali dan bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Selagi masih ada kesempatan dan waktu, Tuhan, kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, agar mereka tidak binasa, agar mereka tidak tertinggal di saat Engkau datang ke dunia ini untuk menjemput kami. Bahkan anak-anak Tuhan yang belum mengenal Engkau Yesus, Tuhan tolong jamah mereka, jamah hati mereka, agar mereka percaya kepada Yesus Tuhan, bahwa hanya Engkau saja yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka dari segala kebinasaan. Kami berdoa bagi semuanya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberitahukan kepada kami semua peringatan-peringatan ini, agar kami menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri kami semua, menantikan kedatangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh menyampaikan segala pesan-Mu bagi orang lain ya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada-Mu, kasih anugerah-Mu melimpah bagi mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Itulah yang menjadi kesaksian saya pada saat ini. Itulah pesan-pesan Tuhan yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya memberkati kita semuanya, dan hiduplah kudus, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan.